أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa sahabat Al-Quran dimanapun kita berada, kita kembali dalam episode kali ini akan melanjutkan pembahasan al-lahan, yaitu atau kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran, di mana fokus pembahasan kita sekarang adalah kesalahan al-lahnu fi qiraati suratil Fatihah 'inda shalah, kesalahan dalam membaca surah Al-Fatihah di dalam salat. Bagaimana pandangan ulama dalam hal ini? Karena banyak sekali pertanyaan yang masuk kepada kami, bagaimana salat kami Ustadz jika bacaan seperti ini? Bagaimana pendapat ulama? Karena kami tidak mau mengungkap atau menjawabnya hanya dari perkataan kami pribadi, tapi kita akan menukilkan pendapat-pendapat ulama dalam hal ini yang sudah terkemuka dan sudah diakui, ya. Membaca Al-Fatihah merupakan rukun di dalam salat fardu. Ketika seorang tidak membaca Al-Fatihah, maka salatnya tidak sah. Karena ketika rukunnya tidak disempurnakan, maka salatnya tidak sempurna. Pemirsa azani Allah wa iyyakum jami'an, maka dalam hal ini beberapa ungkapan ulama berikut dalam menyikapi permasalahan bacaan surah Al-Fatihah di dalam salat. Yang pertama, Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, atau yang kita kenal Imam Asy-Syafi'i, yaitu madhab Asy-Syafi'i, ya, muassis madhab Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan dalam kitab Al-Jilid 1 halaman 215, untuk teks bahasa Arabnya bisa dicek nanti. Beliau mengatakan, orang yang keliru dalam surah Al-Fatihah, dalam membaca surah Al-Fatihah dengan lahan atau dengan kesalahan yang menyebabkan perubahan makna, maka saya berpendapat menurut Imam Asy-Syafi'i bahwa salatnya tidak sah. Jadi menurut Imam Asy-Syafi'i, kalau terjadi lahan jali ketika membaca Al-Fatihah dalam salat, maka salatnya tidak sah. Begitu pula tidak sah orang yang salat di belakangnya, makmum yang di belakangnya juga tidak sah. Adapun jika kekeliruannya yang mengubah makna itu pada selain surat Al-Fatihah, setelah surat Al-Fatihah, ya, surah-surah surah pendek misalnya dan seterusnya, maka menurut Imam Asy-Syafi'i saya tidak menyukainya, makruh. Namun saya tidak berpendapat bahwa ia harus atau mesti mengulangi salatnya. Karena kalaupun ia meninggalkan tidak membaca surah Al-Fatihah dan hanya membaca Al-Fatihah saja, saya berharap salatnya tetap diterima. Ini menurut Imam Asy-Syafi'i. Nah, apabila dengan itu salatnya sah, maka begitu pula salat makmum di belakangnya, insya Allah. Nah, jadi kalau menurut Imam Syafi'i, kita ulangin, kalau lahan jali terjadi dalam salat Fatihah dalam salat, maka itu batal salatnya dan batal salat makmum di belakangnya. Kalau lahan jalinya terjadi pada selain surah Al-Fatihah, maka menurut Imam Asy-Syafi'i beliau tidak menyukainya atau makruh, dan juga beliau berharap salatnya tetap sah dan makmum di belakangnya tetap sah. Itu jika pada selain surah Al-Fatihah, ya. Namun jika kekeliruan yang terjadi pada surah Al-Fatihah ini tidak sampai merubah makna lahan khafi, maka salatnya sah, ya. Namun saya tidak menyukainya untuk menjadi imam bagaimanapun keadaannya. Jadi kalau terjadi lahan khafi dalam surah Al-Fatihah yang dibacakan oleh imam dalam salat, maka salatnya sah lahan khafi, ya. Namun menurut Imam Asy-Syafi'i, beliau tidak menyukai orang tersebut untuk jadi imam bagaimanapun keadaannya. Mau dia seorang pejabat tinggi, mau dia punya seorang yang kaya raya, atau usia yang sudah dewasa, yang sudah tua misalnya, walaupun keadaannya apapun, kalau terjadi kesalahan ringan saja, maka dia tidak berhak untuk menjadi imam. Itu perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Majmu' jilid yang ketiga halaman ke-392 mengatakan, wajib membaca surah Al-Fatihah dengan menyempurnakan
jangan menyempurnakan 14 tasydid ya di dalam surah Al-Fatihah. Yang 3 tasydid terdapat di dalam bismillah atau basmalah ya. Wajib disempurnakan tasydid-tasydidnya. Jangan sampai dibaca tanpa tasydid. Misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, enggak seperti itu. Iyyaka na'budu wa iya. Dalam basmalah ada 3 tasydid. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah 1. Hir 2. Rahmanir 3. Nah, harus disempurnakan, jangan bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini tidak menyempurnakan tasydid. Artinya bisa berubah. Ya. Menghilangkan huruf ya. Nah, apabila ada huruf yang tidak terbaca atau meringankan tasydid, ya, membaca huruf bertasydid dengan biasa sebagaimana tanpa tasydid, ya, atau mengganti sebuah huruf dengan huruf yang lainnya, ya, padahal lisannya itu sehat, ya, lisannya tidak sakit, tidak cadel, maka bacaannya di dalam sholatnya tidak sah. Jadi kalau dia tidak membaca tasydidnya dengan sempurna atau hurufnya diganti dengan huruf yang lain, ya tidak dibaca sempurna, maka sholatnya tidak sah. Apabila ia mengganti huruf dhad dengan huruf dha, maka dalam permasalahan ini ada 2 pendapat, namun menurut Imam An-Nawawi tetap tidak sah. Ya, kalau mengganti dhad menjadi dha, jadi walau dhalin menjadi walau dhalin. Ada 2 pendapat yang bolehkan dan tidak bolehkan, namun menurut Imam An-Nawawi tetap tidak sah ya. Yang berikutnya adalah perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Al-Majmu' Al-Fatawa jilid 22 halaman 433. Nanti bisa dicek. Beliau mengatakan tidak sepatutnya bagi seorang penuntut ilmu, seorang sudah belajar, sudah menuntut ilmu, salat atau bermakmum di belakang seorang imam ya, yang tidak benar dalam bacaan Al-Fatihahnya. Seorang penuntut ilmu tidak dibenarkan atau tidak boleh menurut Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bermakmum di belakang seorang imam yang bacaan Al-Fatihahnya tidak benar, terjatuh ke dalam kesalahan al-lahan. Ya. Baik itu lahan jali ataupun lahan khafi sehingga merubah huruf ya atau merubah harokatnya. Namun jika terjatuh ke dalam lahan khafi, kesalahan yang ringan, dan mungkin masih terkandung bacaan tersebut pada qiraat yang lain, ya, serta memiliki dasar dalam hal tersebut, maka sholatnya sah dan orang yang bermakmum kepadanya tetap sah. Jadi kalau misalnya dia terjatuh dalam kesalahan kecil, misalnya kesalahan kecil itu adalah mencampur qiraat. Antara misalnya kita membaca dengan qiraat Asim dengan qiraat yang lain ya, salah satu qiraat yang lain. Misalnya ini, kita membaca dalam riwayat Hafs yang kita baca ini, kita membaca sirata dengan shad, siratal ladzi. Namun dalam riwayat yang lain atau qiraat yang lain nanti ada membaca dengan sin, sirata, atau sin zai dicampur sin, zirata, ya. Nah, ini boleh kalau misalnya ada dalam qiraat yang lain, karena ini memang ada. Namun dia harus mengetahui dasar. Dia tahu kalau itu ada dalam qiraat lain, bukan asal ikut saja. Nah, itu tetap sah menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang terakhir, masih menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Al-Majmu' Al-Fatawa jilid 23 halaman 350. Beliau mengatakan, dan adapun seseorang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah dengan benar, maka janganlah salat di belakangnya. Ya, nggak boleh bermakmum di belakangnya kalau bacaannya Al-Fatihahnya tidak benar. Karena salatnya tidak sah menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kecuali bagi orang yang semisal dengannya, sama-sama salah. Ya, dan nggak ada orang yang paling benar di situ, semuanya salah, maka nggak apa-apa, nggak ada pilihan lain. Ya. Maka janganlah sholat menjadi makmum di belakang orang yang cadel berat. Ya, cadel berat mengucapkan ro menjadi l. Ini sampai merubah huruf, maka ini namanya cadel berat. Yang dapat mengubah sebuah huruf menjadi huruf yang lainnya. Ya. Jadi tadi misalnya sirata menjadi silata,
Ar-Rahmanir Rahim menjadi Al-Rahmanir Rahim. Nah, ini tidak boleh juga kita bermakmum di belakang orang tersebut, kecuali jika perubahannya terjadi pada huruf dhad, ya, saat ia mengeluarkannya dari ujung mulutnya, sebagaimana hal tersebut sudah menjadi kebiasaan bagi orang ya, bagi mengubah huruf dhad menjadi dha. Maka menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini enggak apa-apa membaca dhad dengan dha, ya. Itu cadel yang seperti itu tidak apa-apa. Tapi kalau menurut Imam An-Nawawi, tetap pendapat yang beliau pegang tidak sah, karena memang ada dua pendapat, yang bolehkan dan yang tidak. Wallahu a'lam bishawab. Jadi pemirsa, sahabat Quran dimanapun kita berada, ungkapan para ulama ini menjadi landasan kita dalam beramal, dalam sholat, dan menjadi cambuk bagi kita semua untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita, terutama surah Al-Fatihah. Kita ketahui di Masjid An-Nabawi itu ada halaqah pembetulan tahsin Al-Quran Karim, di mana fokusnya adalah pada pembetulan surah Al-Fatihah, yang itu membutuhkan 3-6 bulan. Rata-rata sampai 6 bulan. Masya Allah. Jadi bersabar ya, insya Allah, dan terus berlatih dan terus bersabar, insya Allah Allah mudahkan kita semuanya dalam memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Dan satu lagi, jangan pede untuk menjadi imam kalau memang kita belum betul bacaannya. Jangan karena merasa kita ini pejabat besar, merasa usianya sudah tua, merasa orang paling kaya, orang terpandang, punya nama dan seterusnya, kita maju jadi imam padahal belum pernah belajar tahsin Al-Quran Al-Karim. Lebih selamat kalau kita salat sendirian daripada kemudian menjadi imam dan dia membaca dengan bacaan kesalahan fatal, dan ia akan menanggung para makmumnya, wal'iyadzubillah. Berhati-hatilah, dan ini bukan menakut-nakuti, tapi memotivasi kita untuk terus belajar. Orang yang belajar dan dia masih salah, maka dia tidak ditulis sebagai kesalahan. Namun orang yang salah dan dia tidak mau belajar terus, maka dia ditulis kesalahan dan akan terus ditulis sebagai kesalahannya. Wal'iyadzubillah. Pemirsa, azanillah wa iyyakum jami'an. Demikian pembahasan kita pada episode kali ini. InsyaAllah kita ketemu di episode berikutnya. Walillahil hamdu wal minnah wa jazakumullahu ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.